Group A continues as Australia and From second here in the Jassim bin Hamad Stadium. 0 loss to Qatar on match day 1. Today we'll see a penalty shootout. Prediksi Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23 akan bersua di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April 2024. Laga Indonesia versus Korea Selatan dimainkan mulai pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Korea Selatan dalam performa yang sangat bagus. Pada 3 laga grup B, mereka selalu menang termasuk ketika berhadapan dengan Jepang. Tim racikan Hwang Sun-hong itu juga belum kebobolan sama sekali. Indonesia berada dalam grafik positif. Setelah kalah 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A, Garuda Muda bangkit. Mereka menang atas Australia dan Yordania. Performa Indonesia terlihat cenderung menanjak. Pertemuan terakhir Indonesia dan Korea Selatan pada level U23 terakhir terjadi pada 2015 lalu. Saat itu, Korea Selatan menang 3-0. Laga itu tentu tidak bisa jadi acuan karena kekuatan kedua tim sudah berbeda. Di atas kertas, Korea Selatan diunggulkan menang. Pelatih Hwang Sun-hong juga punya rekor apik atas Sinteyong, menang 5 kali dari 12 pertemuan dan hanya 2 kali kalah. Namun performa Indonesia saat berjumpa Yordania sangat positif. Jika mampu bermain pada level yang sama, Rizky Ridho dan kolega sangat mungkin bakal membuat kejutan pada babak 8 besar. Prediksi skor Korea Selatan 2-2 Indonesia, adu penalti menang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak lagi dianggap underdog. Kapten Timnas U23 Korea Selatan, Byun Jun-soo, tak menganggap Indonesia sebagai underdog di Piala Asia U23 2024. Laga Korea Selatan versus Indonesia ini akan tersaji pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada hari Jumat 26 April pukul 12:30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia datang ke Qatar sebagai tim debutan. Sementara Korea Selatan sudah 4 kali lolos ke semifinal dan menjadi juara Piala Asia U23 2020. Situasi ini pun membuat Indonesia yang semula berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania dipandang sebagai underdog. Namun Garuda Muda justru menunjukkan semangat pantang menyerah meski sempat kalah dari Qatar pada laga pertama. Indonesia sendiri berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 untuk mencapai perempat final pertama di Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas U23 Korea Selatan, Byun Jun-soo, sudah menonton semua pertandingan Indonesia di babak penyisihan grup dan enggan meremehkan Garuda Muda. Saya sudah menyaksikan 3 laga Indonesia dan saya tidak berpikir bahwa mereka tim underdog, kata Byun Jun-soo dikutip dari situs AFC. Pemain berusia 22 tahun itu menilai Indonesia punya banyak keunggulan dan sedang dalam momentum positif. Mereka terorganisasi dengan baik, cepat, agresif, dan telah mendapatkan banyak momentum. Mereka adalah tim yang bagus, ujar Byun Jun-soo. Lebih lanjut, ia pun senang dengan kerjasama timnya selama fase grup yang membantu gawang mereka tak kebobolan hingga saat ini. Media Korea Selatan sorot lemparan ke dalam Pratama Arhan. Pratama Arhan mendapat sorotan dari media Korea Selatan. Bintang Timnas Indonesia U23 ini dianggap jadi senjata rahasia Garuda Muda dengan lemparan jauhnya. Timnas Indonesia bentrok dengan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23. Duel ini rencananya akan digelar pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat di Abdullah bin Khalifa Stadium. Media Korea Selatan, Exports News, menuliskan kekuatan Timnas Indonesia jelang hadapi Taeguk Warriors dan nama Pratama Arhan yang jadi tajuk utamanya.
Penggawa Suwon FC itu dijuluki Export News sebagai manusia ketapel karena kemampuannya mengirim bola throw-in berbahaya. Ia sendiri bahkan disamakan dengan legenda Stoke City, Rory Delap, yang punya skill lemparan ke dalam jarak jauh. Arhan yang bermain untuk Suwon FC di K-League memiliki kelebihan pada kakinya yang cepat dan kemampuannya menggiring bola yang agresif. Namun, dia lebih terkenal dengan kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh dengan jarak lebih dari 40 meter. Lemparan ke dalam ultra jauh Arhan bukan hanya soal jarak lemparan bola yang jauh, tapi juga kekuatan terbang bola. Jika melihat kekuatannya, lemparan ke dalam Arhan tak kurang darinya. Oleh sebab itu, bola throw-in yang dilakukan Arhan dianggap sebagai senjata rahasia Timnas Indonesia. Tulis Export News dalam beritanya. Arhan sendiri memang selalu jadi andalan Timnas Indonesia dalam situasi throw-in. Dia pun bahkan beberapa kali melakukan assist dari lemparan jarak jauhnya, baik di level senior maupun kelompok umur. Sinteyong akui punya cara redam taktik Korea Selatan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong mengaku bahwa telah menganalisis kemampuan pemain Korea Selatan jelang menghadapi skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada hari Kamis 25 April mendatang. Pertandingan yang mempertemukan Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan ini sangat dinanti. Hal ini dikarenakan Sinteyong berasal dari Korea Selatan, sehingga banyak yang menanti duel antara juru taktik asal negeri gingseng tersebut. Apalagi pertandingan ini sangat berarti untuk keduanya. Pasalnya, tim yang menang nantinya bisa melaju ke semifinal Piala Asia U23. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris pun semakin tinggi. Ini karena 3 tim terbaik secara otomatis mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris nanti. Sementara untuk posisi keempat harus bertanding lagi di laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea U23. Pemenang dari laga playoff itu nanti bisa tampil di Olimpiade 2024 Paris. Oleh karena itu, pertandingan ini pun sangat penting bagi Timnas Indonesia U23 maupun untuk Korea Selatan. Untuk menghadapi laga penting ini, Sinteyong pun bertekad mempersiapkan timnya dengan semaksimal mungkin. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan mengaku telah menganalisa permainan Korea Selatan agar skuad Garuda Muda dalam posisi siap tempur nantinya. Dengan percaya diri, Sinteyong pun bahkan mengaku telah memiliki cara untuk meredam taktik Taeguk Warriors. Oleh karena itu, ia pun mempersiapkan Rizky Ridho dan kawan-kawannya semaksimal mungkin. Memiliki kecepatan, tinggi badan, dan kekuatan. Saya punya banyak cara untuk menghadapi mereka, ucapnya. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait senjata apa yang disiapkan untuk membendung negaranya sendiri, Sinteyong pun dengan tegas memilih bungkam.